Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulkarnain Said. Kali ini saya akan mempraktekkan cara pemeriksaan refraksi subjektif. Jadi untuk pemeriksaan refraksi subjektif ini adalah pemeriksaan untuk menentukan secara subjektif visus terbaik dari pasien dengan menggunakan kombinasi lensa, baik itu lensa spherics maupun silinder pada keadaan mata yang tidak berakomodasi. Jadi dalam teknik pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat dengan melihat respon pasien dalam menentukan kelainan refraksi dari pasien itu sendiri. Bapak perkenalkan, nama saya Dr. Sulkarnain Said. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Bapak untuk melihat bagaimana penglihatan terbaik Bapak. Nanti mengoreksi bagaimana penglihatan terbaik Bapak. Dan ini nanti pemeriksaan ini tidak berbahaya. Saya hanya minta Bapak untuk menyebutkan huruf-huruf yang ada di depan dan nanti memasangkan beberapa lensa. Ini masih cukup aman. Nah, apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Sedia. Ya, Pak. Nah, sebelumnya kita lakukan persiapan untuk alatnya itu. Kita bisa gunakan ada trial frame, ada trial lens, kemudian yang berisi pinhole, occluder, kemudian Jackson cross cylinder, ada penggaris, kemudian ada Snellen chart. Kemudian selanjutnya untuk persiapan dari ruangannya itu sendiri, ruangan dibuat cukup terang dengan iluminasi yang baik, kemudian jarak antar pasien dengan Snellennya itu 6 meter, kemudian mata pasien juga harus terjaga dengan mata pemeriksaan. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita ukur dulu distansi pupil dari pasien untuk menentukan frame yang cocok nantinya. Bapak boleh nanti lihat mata saya, lurus saja, bisa lihat mata tangan saya di sini. Lihat mata kiri saya di sini. Sekali lagi di sini. Di sini. Lihat di sini. Jadi distansi pupil pasien ini itu 62 dengan 60. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dengan memasang trial frame yang sesuai dengan pasien. Siapa? Kita pasangkan occluder. Kita lakukan penutupan occluder pada mata kiri kemudian mata kanan pasien. Bapak bisa dilihat yang huruf di atas ya. Baca. E N Z Y L V U E F N R T S F O C L C T R U P N E S R H T O R E C H B P di bawah kabur dok. Jadi untuk mata kanan pasien ini itu 20/30. Kemudian kita pemasangan pinhole. Boleh sebutkan lagi yang ini. T O R E C H B P F N E D C B S D T. Jadi untuk mata kanan pasien setelah dilakukan pinhole itu menjadi 20, semakin sedikit menjadi 20/25 volts. Kemudian kita lakukan koreksi pada mata pasien. Dengan mencobakan resistor plus 0,5 dengan minus 0,5. Bapak bisa dilihat di atas yang mana lebih terang, apakah yang pertama atau yang kedua? Yang lensa minus dok. Yang kedua ya, yang merah ini ya. Ya. Oke. Kemudian kita cobakan. Bapak bisa lihat lagi kembali baris di atas. F N E C A B S C R T B A D Kabur R. ya. Ya kabur dok. Setelah dilakukan koreksi minus 0,5 menjadi visusnya menjadi 20/25.
Kami cobakan dengan minus 0,75. Bisa dilihat garis ini saja. T P R H P C D D Minus 0,75 ya. Ini tak boleh diulang. T V H P R U C F N C. Jadi setelah dilakukan koreksi dengan menggunakan lensa minus 0,75, visus pasien menjadi 20/20. Kemudian kita lakukan koreksi penggunaan visus pada mata kiri pasien. Bapak bisa lihat, baca lagi kembali. E N Z Y L V U F V P N R T S F O C L C T R U P N E S R H di bawahnya kabur. Ini mata kiri pasien ini visusnya 20/40. Kemudian kita lakukan pemasangan pinhole. Yang bagian ini saja yang tadi terakhir. Yang U P N E S R H T O R E S H D P. Ini kabel ya. Ya. Setelah kita pemasangan pinhole, kita maju menjadi 20/30 port 1. Kemudian kita coba lakukan koreksi kembali dengan menggunakan lensa plus 0,5 dan minus 0,5. Bapak yang mana yang lebih terang? Apakah lensa yang berada di depan, Ya. lensa yang pertama, atau lensa yang kedua? Selesai kedua. Baik. Coba dilihat kembali. U P N E S R H T O R E C H B P F N E G H B S D C D. Ya, setelah kita koreksi dengan minus 0,5, visusnya naik jadi 20/25 masih false. Saya coba naikkan menjadi mengoreksi dengan minus 0,75. Dibaca kembali yang baris ini saja. F N E C H B S C R di bawahnya. Sudah jelas ya? Iya. Oke. Jadi setelah minus 0,75 itu menjadi 20/25 masih maju. Kita coba lagi di minus 1. Tadi F N E C H B S C R di bawahnya kabur. berarti dengan minus 1 tidak ada kemajuan. Artinya kita menggunakan koreksi minus 0 series minus 0,75. Kemudian saya lanjutkan pemasangan pinhole kembali untuk melihat apakah ada kelainan astigmat atau tidak. Bisa dilihat kembali. F N E C H B S C R T V H D U R U F N C. Oke. Setelah dilakukan pemasangan pinhole, visusnya masih maju sedikit 20/20 tapi false. Ini berarti untuk pasien ini mengalami ada kelainan astigmat. Jadi kita koreksi astigmatnya dengan menentukan aksis dulu dengan menggunakan Gibson cross cylinder dan dilanjutkan dengan menentukan power dari astigmatnya. Jadi Bapak nanti ini Bapak bisa akan perlihatkan lensa. Saya tahan sebentar selama 3 detik. Nanti Bapak tinggal menjawab yang mana yang lebih terang atau lebih kabur. Yang mana lebih terang, apakah yang posisi pertama atau posisi kedua. Cukup itu saja ya, pertama atau kedua. Jadi saya cobakan ya, ini apakah yang pertama atau yang kedua? Yang pertama dok. Ya, yang pertama ya. Saya ulang sekali lagi ya. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama dok. Jadi posisi aksis yang karena saya milih yang pertama, berarti kita menggunakan silinder minus 0,5 di aksis
90. Kita cobakan. Kemudian kita tanyakan kembali ke pasien yang mana lebih tegas dan lebih tajam tulisan di atas, apakah yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Dok. Yang pertama, yang kedua? Yang pertama, Dok. Pertama ya. Nah, karena pasien milih yang pertama berarti aksisnya kita lihat warna merah, dan warna merah pertama ke kiri berarti aksisnya itu pertama menjadi 120. Nah, kemudian kita cobakan lagi kembali yang mana ya, apakah posisi yang pertama atau yang kedua atau sama saja? Sama sekarang, Dok. Sama ya? Iya. Ya. Berarti untuk pasien ini sudah didapatkan aksisnya itu 120 derajat. Kemudian sekarang kita tentukan powernya. Kita tanyakan pada pasien, kita sesuaikan yang mana yang lebih terang dan lebih tegas, yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Dok. Ya, yang pertama ya. Berarti kita tambahkan minusnya 0,5 menjadi minus 1,0 pada aksis 120 derajat. Silinder minus 1,0 pada aksis 120 derajat. Saya ulangi lagi kembali ya Pak ya. Yang mana yang lebih terang atau lebih tajam, yang posisi pertama atau yang kedua, atau sama saja? Sama. Sama ya. Berarti sekarang kita sudah dapatkan aksis dari pasien itu 120 dengan power minus 1, dengan silinder minus 1,0. Kemudian selanjutnya kita lakukan refine spheres. Jadi Bapak untuk mata kanannya, untuk mata kirinya bisa dilihat di atas garis yang paling bawah, bisa dibaca TV HPRU CFNC. ya. Jadi sekarang kalian sudah bisa melihat di huruf paling bawah di 20/20 di baris di 20/20. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan duokrom. Jadi untuk mata kanannya dengan menggunakan lensa spheres minus 0,75 kita lakukan pemeriksaan duokrom. Yang sebelumnya kita lakukan fogging dengan menggunakan lensa plus 0,75. Bapak bisa lihat tulisan ini yang ada warna merah dan warna hijau. Ya, bisa. Iya. Bisa disebutkan hurufnya yang paling atas. EHE. Bapak bisa lihat yang mana yang tulisan dengan yang lebih tegas atau lebih terang, itu yang apakah tulisan di garis warna di latar belakang merah atau latar belakang hijau? Di sama. Sama atau yang merah atau hijau? Sama. Sama ya, oke. Berarti untuk yang selanjutnya mata kirinya ya apakah sama terjadi atau lebih terang merah atau lebih terang hijau? Lebih terang yang merah, Dok. Ya, lebih terang merah. Dan maka saya mengatakan lebih terang merah berarti kita tambahkan lensa spheris minus 0,25 pada mata kirinya berarti menjadi minus 1,0.
Ya, boleh dilihat kembali apakah sudah sama atau masih terang merah? Sudah sama. Ya, sudah sama. Berarti selanjutnya kita lakukan pemeriksaan binocular balance dengan menambah Jadi setelah dua mata tadi tambahkan lensa plus 0,75 untuk menentukan untuk melakukan pemeriksaan duokrom, dilakukan pemasangan lensa plus 0,75 di mata kanan dan plus 0,75 di mata kiri sebelumnya. Sekarang kita lakukan pemeriksaan binocular balance lagi dengan tetap memasangkan lensa plus 0,75 di mata kanan dan mata kirinya. Bapak bisa lihat di depan ya. Nanti Bapak bisa menentukan yang mana yang lebih terang atau yang lebih kabur. Apakah mata yang sebelah kanan yang melihat ini atau sebelah kiri ini? Lebih terang kanan, Dok. Lebih terang yang kanan ya. Iya. Karena pasien melihat lebih terang kanan, berarti kita tambahkan koreksi dengan menambahkan plus 0,25 pada mata kanan menjadi yang awalnya minus 0,75 menjadi minus 0,5. Dan kita tanyakan kembali yang mana yang diterang, apakah mata kiri atau mata kanan atau sama saja? Sama sekarang. Ya, sama. Berarti untuk pasien ini sudah didapatkan lensanya yang kanan itu dengan menggunakan sferis minus 0,5, sedangkan yang kiri itu sferis minus 1 dengan silinder minus 1 pada aksis 120. Selanjutnya kita lakukan pembuatan reset kacamatanya. Selepas ya Pak. Ya. Sebelumnya kita lakukan tes dulu pada kedua mata, apakah sudah bisa melihat dengan jelas dengan melepas volumenya. Bapak bisa baca itu huruf? Ya. T V H P R U C F N C. Ya. Jadi pasien ini dengan menggunakan kedua mata dia sudah bisa membaca pada sampai visus 20/20. Selanjutnya kita lakukan peresekan kacamata. Jadi pada pasien ini dibuatkan resep kacamata dengan mengisi nomor rekam medik, kemudian namanya, alamatnya, dan kacamata yang digunakan adalah kacamata monofokal. Untuk mata kanannya tadi didapatkan sferis minus 0,5, sedangkan untuk mata kirinya itu sferis minus 1,0 dengan silinder minus 1,0 pada aksis 120. Untuk tambahan baca tidak ada, distansi pupil tadi itu 62/60. Kemudian frame-nya itu dipilih, injak dipilih, warna lensa dipilih. Kemudian kita buatkan 120. Kita isi tanggal hari ini dan kita tanda tangan, sehingga untuk diagnosis pasien ini adalah OD myop leviot dan ODS compound myop astigmat. Selanjutnya kita jelaskan kepada pasien untuk penanganannya.
Itu manajemen terapi. Bapak ini kami sudah lakukan pemeriksaan pada mata Bapak dan didapatkan pada mata kanan Bapak itu minus 0,5 dan mata kirinya itu ada minus dan 0,5 dan ada silindernya juga minus 1 dan ada silindernya itu minus 1. Nanti ini terapinya itu manajemen itu dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan peresepan kacamata. Nanti kami berikan resep kacamatanya kepada Bapak untuk digunakan sehari-hari sehingga membantu penglihatannya bisa melihat dengan normal lagi. Apakah bisa melihat dengan jelas penglihatan sehari-hari? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Terima kasih. Sekian penjelasan saya mengenai pemeriksaan refraksi subjektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.